Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jenly. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih atas kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang disampaikan berasal dari-Mu dan memberi berkat bagi kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan mengubah kami semakin serupa dengan Kristus. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan, dan mari kita buka kitab kita yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan tema khotbah kita saat ini yaitu doa dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ada kalanya kita merasa cemas, khawatir, atau bahkan bingung tentang apa yang akan terjadi. Tetapi dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18, kita diberi dua prinsip yang sangat kuat untuk menjalani hidup dengan penuh pengharapan, keramaian, dan sukacita. Yang ayat ini berbunyi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat tersebut saya akan menyampaikan 3 poin penting yang saya dapat, yaitu poin yang pertama dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 berbunyi, tetaplah berdoa. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kalimat pertama yang kita baca adalah tetaplah berdoa. Ini bukanlah sebuah saran atau permintaan yang biasa, tetapi sebuah perintah dari Tuhan. Ketika Paulus menulis kata-kata ini kepada jemaat di Tesalonika, dia mengingatkan mereka untuk terus-menerus dalam keadaan doa. Apa itu doa? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dan Tuhan ingin kita menjalin hubungan yang terus-menerus dengannya. Doa bukan hanya sekedar saat kita menghadapi masalah atau kebutuhan, tetapi doa adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Berdoa adalah cara kita mengungkapkan rasa syukur, permohonan, pengakuan, dan bahkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berdoa dalam situasi baik dalam kita merasa senang maupun ketika kita menghadapi kesulitan. Apakah kita terus-menerus berdoa? Berapa sering kita menghabiskan waktu dalam doa sepanjang hari? Ini adalah panggilan untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup kita, bukan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi juga sebagai bentuk penyembahan dan kedekatan dengan Tuhan. Dan kita masuk poin yang kedua, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18 berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Selanjutnya Paulus melanjutkan dengan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah bagian yang mungkin terasa lebih sulit bagi kita ya. Mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, merupakan panggilan yang penuh tantangan. Kita seringkali bisa mengucap syukur ketika semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi bagaimana dengan saat kita menghadapi kesulitan, kehilangan, atau penyertaan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa syukur bukan tergantung pada keadaan kita, tapi pada pengenalan kita akan Tuhan yang selalu baik dan setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk kita, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Oleh karena itu, meskipun kita mungkin tidak mengerti atau merasa kesulitan, kita tetap dapat mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memberi kekuatan dan bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan menginginkan kita dan untuk
mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya untuk berkat-berkat yang kita terima, tetapi juga karena Tuhan yang penuh kasih dan penyayang senantiasa bersama kita dalam situasi apapun. Dan kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu doa dan syukur sebagai kehendak Allah bagi kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini berarti bahwa hidup dalam doa dan syukur dalam doa adalah bagian dari kehendak Tuhan bagi kita sebagai umat-umatnya. Tuhan ingin kita hidup dalam kehendaknya, dalam kedekatan dengannya, dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan cara berdoa secara terus-menerus dan terus mengucap syukur dalam segala hal dan dalam sebagai keadaan kita. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah ini, kita akan merasakan kedamaian yang melampaui segala pengertian dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Doa dan syukur membuka hati kita untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, membuat kita lebih peka akan kasih dan kuasa-Nya, dan menolong kita untuk tetap teguh menghadapi segala tantangan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus berkomitmen untuk hidup dalam doa dan syukur. Jangan biarkan keadaan atau perasaan kita menghalangi kita untuk terus berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengannya dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah kehendaknya bagi kita. Jadi saudara-saudari, saat kita berdoa, kita membuka diri untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat kita mengucap syukur, kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam segala hal. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan biarkan doa dan syukur menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tetap berdoa dalam segala keadaan, karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Tolong kami untuk senantiasa hidup dalam doa, percaya pada rencana-Mu, dan tetap setia dalam iman. Biarlah firman ini berakar dalam hati kami dan mengubah hidup kami semakin mendekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih dan shalom.